Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tania Eko Umami Fafarianti. Sekarang kita akan membahas lab 49 mengenai PPP CAP. Jadi, di lab sebelumnya kita telah membahas mengenai salah satu jenis autentikasi dari PPP yaitu PAP. Dan sekarang kita akan membahas jenis yang kedua dari autentikasi PPP, yaitu CAP. CAP sendiri merupakan kependekan dari Challenge Handshake Authentication Protocol. Nah, CAP ini merupakan metode yang digunakan untuk memvalidasi user yang ingin terkoneksi dengan mengidentifikasi hostname. Jadi, untuk CAP ini yang dilihat hostname-nya. CAP sendiri juga lebih aman karena terenkripsi. Jadi berbeda dengan PAP yang menggunakan passwordnya itu tidak terenkripsi. Jadi apabila kita ingin lebih secure, kita menggunakan autentikasinya ini dengan metode CAP saja. Untuk topologinya sama seperti lab sebelumnya. Di sini hal yang pertama kali akan kita lakukan adalah mereload R1 dan R2. Kita masuk ke privilege exchange mode, kemudian kita akan mereloadnya. Pertama kita reload dulu R1-nya. Lalu kita reload juga R2-nya. Kita masuk ke privilege exchange mode, kemudian kita reload router 2-nya. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi ulang untuk R1 dan R2. Yang pertama di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Kita ke router 1. Kita masuk ke global configuration mode. Yang pertama kita ganti dulu hostname-nya. Lalu kita masukkan IP address untuk interface yang mengarah ke klien. int git 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no sh, lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan juga IP address untuk interface serial yang mengarah ke router 2. Kita masuk ke interface serialnya yaitu int se 0/1/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 24.24.24.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no sh, lalu kita exit. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi router 2-nya. Di sini kita masuk dulu ke global configuration mode, kemudian kita mengkonfigurasi hostname-nya yaitu R2. Setelah itu kita akan memasukkan IP untuk interface yang mengarah ke klien, yaitu interface gig 0/0. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1
dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan no-sh untuk mengaktifkan interface-nya. Setelah itu kita exit. Lalu kita masukkan juga IP address untuk interface serialnya yang menuju ke router 1. Kita masuk dulu ke interface SE0/1/0. Nah, karena di sini dia yang DCE atau dia yang letaknya di ISP yang ada clock rate-nya, sama seperti lab sebelumnya yaitu lab 46, di sini kita akan menyeting clock rate-nya. Kita ketikkan clock rate. Di sini clock rate-nya kita akan memilih yang 128.000. Kemudian kita ketikkan IP address-nya yaitu 24.24.24.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Setelah kita melakukan konfigurasi IP address, kemudian kita akan melakukan konfigurasi static routing supaya PC 0 dan PC 1 ini dapat saling terhubung. Kita ke router 1. Kita akan mendaftarkan network 192.168.2.0. Lalu kita ketikkan subnet masknya. Kemudian kita ketikkan next hop-nya. Lalu kita konfigurasi juga static routing di router 2 dengan mendaftarkan network 192.168.1.0. Lalu kita ketikkan netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan next hop-nya yaitu 24.24.24.2. Lalu kita exit. Setelah kita mengkonfigurasi IP address dan juga mengkonfigurasi static routing, kemudian kita akan mengubah enkapsulasinya menjadi PPP. Karena di sini dia enkapsulasinya itu masih defaultnya yaitu HDLC. Kita ke router 1. Yang pertama kita masuk dulu ke interface serialnya. Kemudian kita ubah enkapsulasinya. Encapsulation PPP. Kita exit. Lalu kita ubah juga enkapsulasi untuk router 2-nya. Kita masuk ke global configuration mode. Kemudian kita masuk ke interface serialnya. Lalu kita ubah encapsulation-nya menjadi PPP. Exit. Nah, sama dengan authentication PPP yang menggunakan PAP, untuk authentication cap ini, yang pertama kita akan mengkonfigurasi user. Namun berbeda dengan PAP, untuk cap ini dia kedua router harus memiliki password yang sama. Selain itu, R1 menggunakan username dari R2 dan begitu pun sebaliknya. Kedua poin ini tentu jelas berbeda dengan authentication yang menggunakan PAP. Kalau PAP kan dia password dan username-nya itu bebas, boleh berbeda. Namun kalau kita menggunakan cap, kedua router itu harus memiliki password yang sama dan juga username dari R1 itu menggunakan username dari R2 dan begitu pun sebaliknya.
Nah, di sini pertama kita akan ke router 1 terlebih dahulu. Kita akan membuat usernya. Username R2 password 24. Kemudian kita buat juga username untuk R2-nya. Username R1 passwordnya harus sama, yaitu 24. Nah, setelah kita selesai melakukan konfigurasi user, setelah itu kita akan mengaktifkan autentikasi CAP-nya. Di sini pertama kita masuk dulu ke interface serialnya. Lalu kita ketikkan PPP authentication CAP. Setelah itu kita exit. Kita aktifkan juga authentication CAP untuk router 2-nya. Kita masuk ke interface serialnya. Lalu kita ketikkan PPP authentication CAP. Kita exit. Lalu kita akan melihat interface dari IP address-nya. Do show IP interface brief. Nah, ternyata kenapa di sini dia masih down? Karena kita belum mengaktifkan interface serialnya. Kita aktifkan dulu interface serialnya dengan mengetikkan no-sh. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Exit. Do sh ip int br. Nah, di sini dia status linknya sudah up dan protokolnya juga sudah up. Itu berarti sudah terhubung. Untuk membuktikannya, kita akan melakukan ping. Kita akan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Dan ternyata pingnya berhasil. Itu berarti PC 0 dan PC 1 itu sudah saling terhubung. Lalu kita akan melihat proses autentikasi. Kita akan melihat proses autentikasinya apakah berbeda antara autentikasi menggunakan CAP dan menggunakan PAP. Untuk melihat autentikasinya itu masih sama menggunakan perintah debug. Nah, di sini kita akan ke router 2. Kita exit, lalu kita ketikkan debug PPP negotiation. Nah, di sini PPP protocol negotiation debugging is on. Lalu kita ke router 1. Di sini pertama kita akan mencoba untuk mematikan interface serialnya. Kita masuk dulu ke interface serialnya, lalu kita ketikkan shutdown. Nah, di sini dia sudah down. Lalu kita akan mengaktifkan interface-nya lagi. Nah, untuk yang menggunakan CAP ini ada config dan juga config. Config ini maksudnya itu request. Kalau config ACK itu artinya terkoneksi. Dan kalau sudah terkoneksi itu akan saling bertukar informasi. Nah, setelah semua prosesnya ini selesai, baru nanti linknya itu akan up dan akan dapat terhubung kembali.
Nah, itulah penjelasan dan pembahasan mengenai lab 49 mengenai PPP cap. Itu berarti lab 49 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.